Ini ada kain-kain apa nih? Kain pocong di sini nih. Berarti Jangan-jangan iya kain. pocong telanjang ini Ya bisa ini maksudnya nih. Buktinya nih ya, ini nih kan banyak nih. Ini berarti ada apa orang menelanjangi pocong di sini nih mungkin nih. Tentu berarti biasanya kan diambil kainnya atau apa biasanya kan? Mungkin ini jasadnya dimakan di sini mungkin. Heh, apa ini? ini orang bukan ini. Ini. Astagfirullahaladzim. Kayak orang kan? Coba cek kamera kelihatan nggak? Kamera. Cek kamera kelihatan nggak? Jelas banget. Seperti itu ya di pas ujung itu ya. Itu yang di sana tuh katanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi, siang dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, dan juga Yon TV Purwokerto, sahabat Sanepa Channel. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam perjalanan tadabbur alam dari hari ke hari, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu setia menemani perjalanan kami sehingga kita nanti bisa berkembang, kesadaran kita semakin berkembang dan semakin sukses dalam usahanya, dan kita membentuk menjadi mental dewasa setelah mengalami perjalanan ini. Gini teman-teman, dan pada saat ini kita akan mendatangi sebuah pegunungan lagi dan datang lagi sebuah goa di sana yang ceritanya itu bisa menembus ke Mekah atau bisa menembus ke dalam Ka'bah itu sendiri. Betulkah itu? Tapi tidak heran di Indonesia itu bukan hanya 1-2 goa yang bisa menembus ke Mekah. Nah, untuk itu mari kita ke sana saja untuk bertelusur, untuk mengkaji apa-apa yang disampaikan oleh bahasa lembut atau pitutur lembut di alam semesta ini. Yuk. Wih, ternyata dalam juga nih goanya nih. Tadi dulu. Saya intip-intip dulu ya. Tapi entah ada hujat di sana tembus kemana nih ya? Oh, ada akses ke sana nggak? Ada dulu. Gini. Kita perhatikan dulu maksudnya ya sebelum kita masuk lebih dalam. Kita lihat sisi demi sisi. Ternyata di sini banyak bongkahan batu yang apa namanya di sini nih. Apakah mungkin ini disengaja ditata oleh orang maksudnya membentuk sebuah gua seperti ini ataukah bagaimana? Banyak puing-puing batu seperti ini tuh. Nggak apa-apa lah kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Baik ya, kita langsung saja untuk bertelusur di sini. Kita tetap tenang ya, maksudnya jangan terlalu gini, takutnya nanti kita di ini loh. Tenang, maksudnya jangan takut maksudnya. Yuk. Kita ini mungkinkah ini tembus ke mana ini? Jangan-jangan Kan selatan ini ya bisa jadi kan gini. Ada goa yang mengatakan goa ini tembus ke Mekah. Nah, gitu maksudnya. Benarkah ini tembus ke Mekah? Makanya kita yuk mudah-mudahan nanti kita bisa tembus ke Mekah gitu ya. Nanti ya jangan nyasar ya. Nanti maksudnya ada jalur yang ke Mekah, ada jalur yang ke dari mana? Norwegia. Ada lagi tembus ke Israel. Kita yuk di sini cabang-cabangnya. Yuk tenang aja. Baik, yang penting kita bisa menembus segala sesuatu di luar pemikiran kita gitu ya. Tenang. Wih, keren ya. Nih, apa namanya? Kelelawar banyak banget nih. Wih. Kampret, kelelawar apalagi? Codot dan jenisnya dan itu maksudnya. Dulu ini maksudnya nanti apa namanya? Takutnya ada ular maksudnya. Ular yang itu tiba-tiba muncul di sini. Iya, kan ini masaranya di celah-celah ini nih.
Iya, baru saya intip di bagian sisi-sisinya. Takutnya tiba-tiba logok gitu. Jangkrik apa ini? Bukan, apa ularnya? Ular kok dibuat ini ya? Iya, nyerempetnya di sini biasanya. Baik, kembali sambil berpikir jalan ya. Karena apa? Ini perjalanan di kiri jalan, tapi di kiri jalan kami berbeda dengan di kiri jalan yang orang-orang masih tingkat kesadarannya rendah, makanya pakai bicara terus ya. Bukan cuma komat kami, tapi dipikirkan, dicerna, digali, dan diaplikasikan gitu maksudnya. Oke, nih, wih, ini kok belara nih, mama berah, nih, iya nih, ini ada jambu, ada jeruk, mas apa lagi nih? Botol botol minuman nih. Botol minuman. Ini apa lagi nih? Wah, berarti ini habis dari orang ritual nih. Nih, di sini apa? Bekas dupa-dupa. Berarti, ini jeruk. Nah, kecut. Jaruk kecut nih, macam-macam. Ntar dulu. Inilah obor rampe yang komplit, yang sedemikian rupa adanya. Entah pakai apa namanya, tentu si pelaku ritual ini ada maksud dan tujuannya ke sini. Bisa jadi mereka itu tujuannya untuk tembus ke Mekah juga ya, bisa jadi ya. Tapi hati dasarnya juga kita mengkaji semua ini. Yuk ke sini nih, lihat dari sisi-sisinya dulu, ada lain enggak? Tapi serem juga ya kalau maksudnya, kalau kita di sini, kira-kira kalian maksudnya ini enggak sendirian aja ke sini masuk? Waduh. Gelap nih di. Ya iya tadi dulu. Ya iya, kita repot dulu. Oh, mana sih apanya jalurnya ini yang ke Mekah mana? Oke, mungkin ada apa namanya, kita tertutup oleh ego kita mungkin nih, berarti belum ketemu aksesnya. Yuk, kita buka dulu. Lapas licin ya, hati-hati. Ya, gini. Teliti. Ini kok mirip yang seperti tadi kemarin dulu ini. Nih, di sini banyak apa namanya? Mungkin habis rombongan yang datang ke sini nih. Iya, buktinya nih. Bisa satu RT, bisa satu kampung, karena ini kan tiker di sini mungkin untuk menginap, untuk apa namanya, melakukan meditasi di sini. Oh, mungkin aksesnya kalau mau ke Mekah itu harus duduk dulu mungkin ya. Maksudnya harus meditasi dulu. Jadi ternyata goa ini di sini mentok maksudnya secara fisiknya. Entahlah, mungkin ada jalur juga yang lain, karena di sini disampaikan itu adalah bahasa kiasan. Bahasa Sanepa atau Salokasi Loka sama saja untuk ditafsirkan lagi. Nah, itu maksudnya. Supaya tidak gagal paham, supaya tidak rawan konflik, bagaimana caranya? Supaya kita tidak rawan konflik batin, tiba-tiba gagal paham, marah melakukan. Nah, itu dia. Kita turunkan ego dan juga tingkatkan level kesadaran supaya paham gitu. Supaya apa? Tidak menjadi jiwa-jiwa yang kerdil, yang gagal paham, yang apa namanya, kayemen dalam neraka. Itu sudah banyak orang yang seperti itu ya, menyetel dirinya nyaman di neraka tanpa disadari gitu. Oke, lagi-lagi ini kok sampai apa namanya, kotor dan bau, eh karena tak ini sih kelelawar ini. Tadi dulu, tadi kayak ada, ini jalurnya mungkin nih, ini ada jalurnya nih. Jalur kemana ini ya? Jalur ke Mekah. Ke Mekah apa kemana ini ya? Nah, ini hanya orang-orang yang bisa ini nembus ke sana. Kalau kayak kita ya nggak bisa ya. Tadi ada sesuatu nih. Ada foto cantik, apa ganteng ini. Lalu lah, diblurin aja ya. Maksudnya ini ada gambar orang ganteng di sini ya.
Entahlah nggak tahu siapa, nggak tahu, yang penting ada gambar di sini, mungkin ada tujuan tertentu di mana proses ritual di sini. Kita sih tidak tahu urusan masing-masing orang ya, yang boleh kita hanya bisa bertelusur di sini. Ada dulu, yuk sini yuk, nanti dulu, ke sana dulu. Apa ini? Ini orang bukan ini. Astagfirullahaladzim, kayak orang kan? Coba cek kamera, kelihatan nggak? Kamera, cek kamera, kelihatan nggak? Jelas banget. Tapi dia diem baik. Orang bukan. Diem baik, ini nih. Kok yang menghadap ke saya? Maaf, Mbah, maaf. Punten. Maaf bila kami mengganggu, Mbah, maaf. Oh, geng, mau. Yuk, sini. Sini. Kemana nih, ya? Sini dulu. Ini nggak boleh diganggu, tadi dulu. Jangan. Kita apa namanya? Telisik dulu yang lain, ini nggak boleh diganggu. Tadi dulu nih. Ini ada kain apa nih? Kain pocong di sini nih. Berarti. Jangan. Iya, kain. Pocong telanjang ini, ya. Ya, biasa ini maksudnya nih. Buktinya nih ya, ini nih kan banyak nih. Ini berarti ada orang menelanjangi pocong di sini nih mungkin nih. Tentu berarti biasanya kan diambil kainnya atau apa biasanya kan? Mungkin ini jasadnya dimakan di sini mungkin. Ritualnya di sini, ya. Ya seperti dimakan atau apa gitu maksudnya, untuk ritual apa gitu mungkin. Jadi ini hanya analisa ya. Tenang dulu, jangan terlalu cepat menyimpulkan, nggak boleh, nggak baik. Kita kaji dulu sampai tuntas ini biar menjadi gamblang gitu. Yuk. Pocong mau dimakan ini, ya. Bikin sebelah. Yuk. Ini lagi nih berantakan pisan nih. Mana? Itu, ya. Alah. Oh beneran nih, ini. Jangan. Ini beneran nih. Ular jadi-jadian ini, ya. Tadi dulu. Tapi beneran tapi loh. Tadi lihat tadi nih. Tadi dulu. Saya tadi beneran di sini lihat. Ular setan ini, ya. Bukan ular tapi kayak itu apa namanya? Tondolok ini, ya. Melintas gitu, jenis apa sih namanya lah? Tadi dulu. Apa? Ya, waktu ada tangannya, ya. Ya iya, tadi dulu, tenang dulu, santai dulu. Jangan gerasa gerusuk, ya. Tahu gak gerasa gerusuk? Iya, apalagi nih, ya. Coba bahasa Inggrisnya gerasa gerusuk apa? Kalau aku bukannya bahasa Inggris ini, ya. Mungkin kan gini, namanya Nusantara Indonesia ini kan berbagai bahasa, berbagai suku, dan masing-masing daerah itu mempunyai bahasa masing-masing. Coba kalau di sini tuh gerasa gerusuk, di daerah kalian namanya apa? Coba di komen ya, biar seru nih. Dulu, tuh. Ini loh, nyala, matanya nyala. Ini, gelap no. Tadi dulu. Tuh, ular apa sih? Tadi dulu kayak ular, Ular pada matanya ini, ya. Tadi dulu tuh gelap tuh. Ini di sebagian sini tadi nih. Itu tuh masih ada. Itu perhatikan. Kelihatan nggak? Masuk lagi. Masuk dalam batu tuh. Aduh, tadi dulu. Karena di sini pengap, ya kita kembali pada fokus tadi. Mungkin apa-apa yang diperlihatkan semesta ini di dalam gua ini adalah petunjuk-petunjuk yang nyata. Namun kita kadang-kadang itu dungu, ya kita dungu dikasih petunjuk ini diabaikan, dikasih petunjuk ini diabaikan. Karena bahasa Tuhan itu lembut, bahasa alam juga lembut, maksudnya lembut itu harus ditangkap dengan pemikiran yang lembut juga, ya jangan kasar. Atau kasar nggak bisa nyambung gitu maksudnya. Oke, yuk kalau sini nih agak licin pakasnya, hati-hati. Di belakangnya nih, ya. Ya makanya itu tadi takutnya ular tadi. Jangan kamu ini, ya. Kamu, ya. Jaga jarak. Tenang dulu, Ya. sabar dulu tadi di sini loh. Maksudnya di sini nih. Yuk ke sini dulu yuk, bagian sini nih.
Terus nih, mungkin di celah-celah ini ya pintu masuk menuju Mekah. Ya karena kan banyak di Indonesia ini. Di Nusantara ternyata bukan hanya satu dua goa yang konon diyakini bisa tembus ke Mekah. Tetapi tidak semua orang bisa menembusnya sampai ke Mekah, walaupun sudah berusaha berkali-kali masuk di gua itu ternyata tidak masuk ke gua. Tapi diyakini di gua ini bisa tembus ke Mekah. Nah itu dia, kita kaji bisakah begitu. Mahal tahu jalurnya mana gitu loh. Lewat mana? Apa lewat bumi? Apa lewat ini tembus gimana? Apa kelihatan Mekahnya gini maksudnya? Atau Ka'bahnya gitu? Ya itu dia. Bisa jadi kalau gua ini tembus ke Mekah ini kan kayak serasa nggak masuk akal atau di luar nalar gitu loh. Makanya kayak kita Nyanyi apa ya? di mana sih? Gaung-gaung. Jangan. Itu orangnya banget jelas suaranya. orang nyanyi apa orang salawatan? Oh, merinding ini ya. Dulu. Punten, siapa itu? Assalamualaikum. Apa ini? Ini. Mungkin jalur ini mungkin. Aja ini ya. Ini ditutup ini nih. Di Nih. belakang batu itu Iya. Tadi dulu kayak ditutup oleh apa gitu loh. yang Nih. ada yang ngintip itu. Mana ini? Itu kan Ada yang ngintip. tuh, banyak penerbangan di sana dalam sana tuh. Tadi dulu. Mungkin ini nih, jalur ini nih yang tembus ke Mekah nih. Tadi dulu ya. Kita cek dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apaan nih? Hah? Ini banyak banget ini jajan-jajan apa nih? Mana nih? Ini loh. Jajan? Ada- Ada orang itu. jualan apa ya? Ini ada nanas, ada apa lagi nih? Wah, ada Nih. kebun apa ini ya? Ya iya mungkin nih. Nanas ada rokok juga segala macam. Saya ambil aja kali ya. Ya, Buat Bud. makan ini ya. Boleh. Hah? Astagfirullahaladzim orang. Astagfirullahaladzim. Enggak. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Maaf mbah. Maaf punten. Astagfirullahaladzim. Kirain bukan orang. Aduh. Tenang. Kita sih ada kali apa namanya? Kaget ada kalanya gitu. Pasti kaget juga. Aduh, tenang dulu. Setan lagi jualan apa ya? Ya jualannya di sini tuh apa? Kita perhatikan dulu. Maksudnya kira-kira ini orang masih hidup nggak? Assalamualaikum mbak. Assalamualaikum. Ntar dulu. Assalamualaikum. Rahayu. Nyuwun sewu mbah. Tepangaken nami kula Tarto. Nama saya Tarto mbah. Kami mohon maaf bila mengganggu ketenangan jenengan. Alhamdulillah. Ntar dulu. Ada maksudnya respon nih. Ntar dulu. Iya maaf mbak. Kami benar-benar mohon maaf atas kedatangan kami yang tidak sopan ke sini mbak. Iya. Jadi mbak, perkenalkan dulu. Nama saya Tarto. Dan saya di sini bersama dua teman saya. Namanya Bang Mamat. Satu lagi ada Bang Yono. Itu dari Yon TV Purwokerto. Kebetulan pada hari ini, maka maksudnya kami bertelusur di sini. Tujuannya itu untuk perjalanan zikir jalan. Iya, Mbak. Mbak ya Mbak, sinten namanya Mbak? Asmanipun. Gini Mbak, maksudnya supaya kami lebih mengenal jenengan gitu.
Oke, iya, baik. Jadi beliau belum bisa menyebutkan namanya pada saat ini. Nanti kalau kita sudah bertemu beberapa kali bisa akhirnya kita bisa maksudnya menyebutkan namanya. Sekarang belum boleh. Baik, mungkin ada batasan bahaya tersendiri gitu. Baik Mbak, gini Mbak, kami mohon maaf bila sebelumnya apa ya, bila nanti dalam pertanyaan kami kurang sopan Mbak. Saya pengen tahu, apakah Mbak tahu Mbak tentang cerita goa ini yang katanya bisa menembus ke Mekah gitu maksudnya. Iya, jadi kami itu hanya penasaran saja. Iya. Oh, jadi memang betul, tapi tidak semua orang bisa menembus ini, Mbak. Iya. Kalau seandainya Mbak kita ini pengen ke sana, Mbak, atau minimal bisa melihat Mekah dari sini, apakah bisa, Mbak, terlihat dengan jelas gitu maksudnya? Lalui proses dulu, katanya boleh bisa. Tapi tergantung kalau orangnya masih kekanak-kanakan, katanya tidak bisa untuk menembus eh, apa namanya goa ini dan bisa tembus ke Mekah. Baik, Mbak. Ya, jadi mungkin bagaimana proses caranya, barangkali Mbak tahu gitu maksudnya. Hmm. Oh, 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 maksudnya dengan tirakat gitu Mbak, seperti puasa gitu. Terus kalau sudah puasa, puasa berapa hari Mbak? Oh. Kalau yang kayak dilaksanakan biasanya itu 40 hari, tapi bisa juga baru 3 hari bisa juga penebus gitu katanya. Tapi tergantung orangnya, nalarnya kadang-kadang bisa tidak bisa menangkap, tidak bisa masuk ke dimensinya sehingga tidak bisa tembus. Baik. Nah, Mbak ini membawa bapak ini maksudnya buat apa ini, Pak? Ini seperti jajan-jajan ini, jajan bocah, dan nanas juga. Mm-mm. Oh, berarti ada orang yang ke sini membawa ini, Mbah. Maksudnya ke jajan-jajan aja gini. Eh, tujuannya apa ini, Mbak? Oh, oh, berarti beliau banyak menyampaikan tadinya sebelum ke sini itu menyampaikan kepada si orang ini adalah bahasa kias, maksudnya dimaksud adalah buang sifat kekanak-kanakanmu ya. Jadi bukan membuang jajan di sini, tapi buang sifat kekanak-kanakan sehingga menjadi mental yang dewasa, mental yang bisa memaklumi segala sesuatu yang terjadi. Itu malah dewasa. Jadi mungkin orang ini gagal paham. Jadi akhirnya berarti sekarang orangnya di mana, Mbah? Orang pertama itu. Oh, orangnya pulang. Orangnya pulang kecewa katanya nggak bisa melihat Ka'bah karena tadi apa namanya gagal paham, orangnya gagal paham. Seharusnya dia tuh bisa menjadi mental yang dewasa, tidak seperti anak-anak di sini. Ya itulah. Dan yang dibuang adalah memang yang dibuang tadi gimana maksudnya dibuang di sini asal gini apa harus di sini, Mbak? Oh, dia menunjukkan di sini, taruh di sini gitu. Baik, baik. Tapi gini, Mbak, barangkali bisa dijabarkan tentang tadi apa bisa tembus ke Mekah meskipun saya tidak bisa, apakah bisa dijabarkan bagaimana prosesnya kok bisa menembus ke sana, Mbak? Heeh, heeh, nggih, nggih.
Jadi kalau batinnya udah tenang, ya, sudah lerep. Jadi kan di sini kan untuk ngelerep kayak batin. Sudah lerep tenang, bisa melihat Ka'bah gitu gampangnya tadi ya, makanya itu Ka'bah. Ka'bah itu kolbu dalam diri. Di Ka'bah dalam diri yang dimaksud oleh beliau adalah bahasa Kanepa, bahasa kiasan Sanepa Siloka itu dimaksud. Jadi bukan maksudnya Ka'bah yang di Mekah bukan itu, Mbak. Oh, jadi bukan Ka'bah yang di Mekah itu hanya syariatnya ya, pada hakikatnya sebenarnya tadi adalah kolbu diri manusia masing-masing supaya bisa apa namanya itu menetalisir dari kita yang mengendalikan kolbu kita itu sendiri. Oh, berarti tadi ya orang tadi nggak mudeng ya, Mbak ya. Baik. Berarti kita ambil kesimpulannya mudah saja dulu, tidak usah terlalu sulit, nanti malah nggak mudeng, nggak paham. Di situ untuk menerapkan batin dulu dengan tadi cara berpuasa misalkan untuk mengendorkan seluruh piranti-pirantinya, urat-uratnya sehingga pikiran lebih jernih, lebih enak. Dan nanti kita bisa muterin Ka'bah dalam diri ya, maksudnya kolbu di bahasa Saloka. Bukan Magdi Mahud kalau di Mekah gitu maksudnya kata beliau. Insya Allah Mbak, bisa nanti kita pelajari lagi supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih mendewasa, dalam artian mendewasa itu lebih bijaksana dalam mengartikan, lebih paham, dan bisa membuang sifat kekanak-kanakan dalam diri kami. Sifat kanak-kanak mungkin dimaksud ya adalah ya ketika kita mudah marah-marah, ketika kita gagal paham, ketika kita tidak mau mencerna, mudah putus asa, itu namanya sifat anak-anak. Berarti yang dewasa itu orangnya bijaksana, fleksibel, terus lagi tidak mudah menilai buruk orang sebelum tahu maksud dan tujuannya. Okay. Baik, Mbah. Kalau begitu kami sangat berterima kasih atas erang-erang peribahasa alam atau erang-erang dari leluhur kita ini yang mendidik, membentuk pribadi-pribadi yang lebih bermanfaat kepada orang banyak, artinya itu lebih dewasa dan lebih menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Kalau begitu kami bertiga mohon pamit, Mbak. Kami mohon maaf bila mana tadi dari awal sampai akhir angganggu kami tidak sopan, kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi di lain waktu. Okay. Amin. Baik Mbak, kita nggak boleh lama-lama, dia mau ada maksudnya mau melanjutkan lagi. Baik Mbak, pamit dulu. Assalamualaikum. Rahayu. Yuk. Udah nggak boleh lama-lama tuh. Iya. Saya nggak dikasih jajan ini ya. Jajan ini ya. Iya, dikasih jajan di sana nanti. Alhamdulillah, sahabat semuanya ternyata terkuak juga ya. Ya, semua yang disampaikan oleh leluhur kita dulu tentang tadi keberadaan gua yang bisa tembus ke dalam Mekah, maksudnya itu adalah sebuah peribahasa atau bahasa kiasan atau saloka sanepa ya. Jadi yang dimaksud adalah tadi ketika hati kita lebih tenang, lebih bening, lebih peka, bisa masuk maksudnya melihat Ka'bah kolabah atau hati kita manusia, bisa kita mengenali diri kita. Dan masih banyak pengertian lebih mendalam, tapi kami tidak menjelaskan untuk saat ini. Silakan kalian dikaji lagi bahwa itu semua hanya peribahasa saja dari bahasa kiasan ini. Mudah-mudahan kalian mengerti, bisa paham, dan bisa membentuk mental kita lebih mental dewasa, menjadi jiwa-jiwa yang tenang, dan kalian sukses selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur. Jibat.